Saudari, saudaraku yang terkasih, ini adalah percakapan keempat mulai dengan pembicaraan tentang Injil-Injil. Kita mulai dengan Injil Markus. Sebagai catatan, ingin saya ungkapkan sekali lagi bahwa ketika kita mulai membaca teks kitab suci dan mulai menafsirkannya, lalu faham-faham dasar yang pernah kita pelajari ketika kita mempelajari Dei Verbum, konstitusi dogmatis Dei Verbum, itu harus terus dipegang. Jadi misalnya tentang wahyu, tentang iman, tentang Allah, tentang manusia, lebih-lebih mengenai yang disebut kebenaran kitab suci. Dan kemudian masalah penafsirannya. Karena kalau masalah kebenaran masih belum jelas, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Kita ingat sekali lagi, kalau kita omong tentang kebenaran, itu bukan kebenaran faktual atau kebenaran matematis, tetapi adalah kebenaran demi keselamatan kita. Itu harus dipegang teguh. Catatan yang kedua, dalam perjumpaan awal mengenai Injil Markus, saya memberikan suatu skema. Dan skema itu terdiri dari 3 ayat kunci, yaitu bab 1 ayat 1 ketika Markus mengatakan, menulis bahwa seluruh Injilnya adalah usaha untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Itu yang namanya skema dasar, skema besar Injil Markus. Oleh karena itu nanti kalau kita mulai membaca bagian demi bagian, perikope demi perikope, skema besar itu harus diingat sehingga kita tahu, oh, perikope ini, bagian ini ada di bagian itu. Sehingga kita membacanya di dalam suatu konteks. Karena membaca suatu teks di luar konteks, itu nanti bisa kurang kaya kesimpulannya. Itu catatan yang kedua. Nah, catatan yang ketiga, kita sudah bicara dalam percakapan yang lalu mengenai panggilan murid-murid Yesus. Lebih-lebih yang kita lihat pada waktu itu adalah panggilan ke-12 murid. Ke-12 murid. Reaksi ke-12 murid terhadap panggilan Yesus, kemudian pendidikannya dan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan mengawali perjumpaan yang keempat ini mengenai Injil Markus dengan menunjukkan berbagai macam reaksi lain selain reaksi ke-12 murid Yesus itu. Supaya nanti lengkap dan nanti kemudian akan kita lihat lebih jauh reaksi seperti itu kenapa, reaksi ini kenapa. Saya mulai dengan reaksi-reaksi terhadap perwahyuan Yesus, terhadap pernyataan diri Yesus. Yang pertama yang amat sangat jelas adalah kelompok orang-orang yang menentang Yesus sejak awal. Yesus mewahyukan diri, ditunjukkan oleh Markus dan ditunjukkan pula oleh Markus, kelompok-kelompok yang menentang, yang tidak menerima perwahyuan itu. Yang disebut pertama, menurut bab 2 Injil Markus ayat 16, adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini kelompok pertama yang sering muncul di dalam kitab suci yang menentang Yesus. Siapakah mereka ini? Siapa yang disebut orang-orang Farisi? Kata Farisi di dalam bahasa kita itu kira-kira artinya orang yang memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri, kenapa?
karena menganggap dirinya paling suci. Orang-orang Farisi inilah yang dengan berbagai macam cara berusaha dan bahkan menunjukkan diri di tempat-tempat publik bahwa mereka adalah orang-orang yang amat sangat taat sekali. Coba, amat sangat taat sekali kepada aturan-aturan hukum, termasuk hukum-hukum yang tidak tertulis, yang sering disebut oleh Yesus membebani orang. Tetapi karena orang ini ingin menjadi yang istimewa, yang terpisah, yang paling suci, maka mereka berusaha sungguh-sungguh dengan pakaiannya, dengan segala macam yang dia kenakan, menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang hebat itu. Biasanya orang-orang ini, orang Farisi itu merasa dirinya lebih benar dibandingkan dengan orang-orang lain, dan menganggap orang-orang di luar kelompok mereka itu orang-orang yang disebut orang-orang kampung, orang-orang yang tidak tahu hukum, orang-orang yang tidak bersih, orang-orang yang najis, dan sebagainya. Itu orang-orang Farisi. Mereka ini sekali lagi selain hukum yang tertulis, menerima hukum-hukum yang tidak tertulis. Dan semuanya ditaati dengan sangat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut kelompok-kelompok imam. Mereka ini adalah orang-orang Saduki, keturunan Sadok. Nah, kalau orang Farisi, waktu Palestina dijajah oleh pemerintah Romawi, orang-orang Farisi ini boleh dikatakan netral atau bahkan menolak kehadiran orang-orang Romawi itu, karena yang bukan kelompok mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersih itu. Sementara orang Saduki itu lain. Orang Saduki yang terdiri dari para imam itu, imam-imam biasa, imam-imam kepala, biasanya adalah orang-orang yang secara ekonomi sangat kuat. Mereka adalah pelayan-pelayan bait Allah, dan mereka ini mempunyai kedudukan politik yang sangat kuat. Maka jabatan imam besar yang diambil dari kelompok orang Saduki itu menjadi rebutan. Dan untuk dapat menjadi imam besar harus ada dukungan dari pemerintah Romawi. Akibatnya mereka adalah kelompok yang dari satu pihak adalah kelompok agama, tetapi juga kelompok politik. Dan semuanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya, meskipun di dalam waktu Yesus hidup itu pertengkaran atau konflik atau perbedaan pendapat kebanyakan melawan orang-orang Farisi, tetapi ketika Yesus sampai akhirnya masuk Yerusalem dan dituntut kematiannya, yang menuntut paling keras adalah orang-orang Saduki ini. Imam-imam kepala, imam-imam yang menuntut. Karena apa? Kembali lagi ceritanya tidak berhenti sampai sekarang, karena kepentingan mereka terganggu oleh kehadiran Yesus. Dan tuduhannya selalu menghujat Allah. Yesus dituduh oleh orang-orang ini, Yesus menubuatkan atau mau mengatakan bahwa akan merombak bait Allah. Nah, ini menyinggung status mereka dan amit-amit menyinggung bisnis mereka. Maka orang ini harus mati. Ini orang Saduki. Orang Saduki ini berbeda dibandingkan dengan orang Farisi.
dalam satu dua hal. Misalnya, orang Farisi itu mengakui kebangkitan, orang Saduki tidak. Aneh bukan? Kelompok agama, kelompok pemimpin agama tidak mengakui kebangkitan. Yang kedua, yang dipegang oleh kelompok Saduki ini hanyalah hukum tertulis, bukan hukum yang tak tertulis. Itulah sebabnya tadi saya katakan selama penampilan publiknya yang menjadi lawan Yesus kebanyakan adalah orang-orang Farisi. Karena yang dipersoalkan banyak diantaranya termasuk hukum yang tidak tertulis itu. Yang ketiga adalah yang disebut ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli kitab ini ada yang termasuk kelompok Saduki, ada yang termasuk kelompok Farisi. Mereka adalah ahli yang mempelajari kitab suci dan kemudian menafsirkannya, dan tafsiran inilah yang kemudian juga dipertimbangkan sebagai hukum yang tidak tertulis, yang harus ditaati. Inilah yang membebani masyarakat pada umumnya. Pada bab 3 ayat 6 itu ada sesuatu yang aneh mengenai lawan-lawan Yesus itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ada persoalan, lalu ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Ini aneh sekali. Karena apa? Karena semestinya kelompok itu tidak bisa bersatu. Orang Farisi itu orang-orang yang merasa dirinya bersih dan tidak mau kontak dengan orang-orang yang tidak bersih. Sementara orang Herodian itu adalah pendukung Herodes. Herodes itu adalah orang raja yang amat dekat dengan orang-orang Roma. Jadi pasti najis. Nah, aneh bahwa pada titik yang pada awal ini, pada bab 3 ayat 6, kedua kelompok yang semestinya berhadapan-hadapan tidak rukun itu bersatu untuk membunuh Yesus. Kepentingan mempersatukan mereka. Bukan kebenaran, tetapi kepentingan. Jadi sudah kita lihat macam-macam hal yang tidak bagus di dalam kisah ini. Itu orang-orang yang menolak Yesus. Yang kedua adalah yang disebut orang banyak. Jadi di dalam lingkaran Yesus itu ada macam-macam lingkaran. Lingkaran terakhir luar itu disebut orang banyak. Lingkaran pertama itu adalah murid-murid yang namanya yang sama dengan ke-12 rasul. Nanti masih ada lingkaran paling inti dari antara ke-12 murid itu, ada 3 murid yang diajak Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang menentukan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namanya Petrus, Yakobus, Yohanes. Nanti suatu ketika nama Petrus itu ada pada nomor 2 kalau kita membaca kisah para rasul. Tapi itu cerita yang lain. Kisah mengenai hal itu dapat kita lihat, kita baca misalnya pada bab 11. Markus bab 11 ayat 18. Bab 11 ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya.
Jadi yang disebut orang banyak itu adalah rombongan besar yang rupa-rupanya sungguh-sungguh terkagum-kagum melihat pengajaran dan karya-karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Terkagum-kagum. Sebelumnya pada ayat 8 sampai 10 bahkan orang banyak ini sampai meneriakkan dengan sebutan ayat 9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Jadi orang banyak ini bahkan sampai secara verbal berteriak ketika Yesus masuk Yerusalem, mengeluh-elukan Yesus sebagai anak Daud. Tetapi namanya orang banyak, namanya gerombolan, mereka itu bukan satu yang dikumpulkan, yang diikat oleh keyakinan yang kuat, sehingga mereka itu bisa diperalat dengan mudah, diombang-ambingkan. Hanya melihat Yesus itu hebat, tidak lebih daripada itu. Oleh karena itu, pada akhirnya orang banyak yang belum sungguh percaya, hanya ikut-ikutan ini diperalat ketika Yesus dijatuhi hukuman mati. Itu bab 15 ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Yang berteriak, salibkanlah dia ini ya orang banyak ini. Yang berikutnya adalah murid-murid wanita, murid-murid perempuan. Nah ini hebat, karena murid-murid perempuan inilah yang dengan setia, paling setia, mengikuti Yesus sampai akhir. Markus bab 15 ayat 40-41, saya bacakan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Ini melihat dari jauh. Nanti suatu ketika kita akan membaca juga Petrus melihat dari jauh, tidak dari dekat. Jarak ini mempunyai arti. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Nah, ayat 41, mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ini diceritakan ketika Yesus mati disalib. Jadi boleh dikatakan dibandingkan dengan ke-12 murid yang ketika Yesus ditangkap itu melarikan diri, tidak seorang pun yang tinggal. Perempuan-perempuan ini kalau boleh dibandingkan, tidak harus sih, murid-murid perempuan ini adalah kelompok yang paling setia mengikuti dari Galilea sampai ke Yerusalem, sampai ke salib. Itu mengenai reaksi-reaksi. Nah, yang sudah kita lihat agak panjang lebar dalam perjumpaan yang lalu adalah reaksi murid-murid, yaitu ke-12 rasul. Saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk memperdalam perjalanan ke-12 murid ini. Dan nanti mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mungkin relevan untuk renungan kita, apa artinya menjadi murid, dan apa hambatan-hambatannya menjadi murid. Jadi perjumpaan ini akhirnya melanjutkan perjumpaan kita yang lalu
mengenai panggilan ke-12 murid. Yang sudah kita lihat dengan sangat jelas, yaitu bahwa ada sikap yang konsisten dari depan sampai belakang. Murid-murid itu tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya. Tetapi juga sudah kita lihat bahwa kendati para murid itu selalu ditampilkan salah mengerti, tidak mau bertanya, tidak tahu, tetapi terus dididik oleh Yesus langkah demi langkah. Dan tentu pendidikan yang terakhir adalah wafat Yesus, itu pendidikan yang terakhir. Nah, saya ingin melihat salah satu teks yang seringkali disalah mengerti, tetapi kalau kita mengerti dengan baik, dapat memberi inspirasi. Itulah dinamika perjalanan hidup para murid yang seharusnya. Saya kutip Injil Markus bab 4 ayat 12. Mulai dibaca ayat 11, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Jadi rahasianya sudah diberikan langsung kepada orang luar, disampaikan dalam perumpamaan. Nah, sekarang supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Aneh sekali kan kata-kata ini? Ini kutipan dari kitab Nabi Yesaya, panggilan Yesaya, perutusannya seperti itu. Lawong menjelaskan sehingga orang yang diberi penjelasan itu melihat, lah kok tujuannya mereka tidak menanggap, mendengar tidak mengerti. Kok bisa? Nah, itu kalau dimengerti salah, itu bisa fatal, yaitu seolah-olah menuduh Allah itu tidak membiarkan atau sengaja manusia tidak pernah boleh memahami dirinya, melihat, tidak menanggap, mendengar, tidak mengerti. Kalau begitu, faham kita tentu keliru mengenai maksud Tuhan itu. Lalu yang benar yang bagaimana? Nah, yang dibaca secara positif dibalik dari kata-kata ini. Jadi, murid-murid yang tidak menanggap itu, dari melihat dan tidak menanggap, seperti dikatakan di situ, dididik menjadi melihat dan menanggap. Itu dinamikanya, dari melihat tidak menanggap, dididik menjadi orang-orang yang melihat dan menanggap. Dari mendengar dan tidak mengerti, ke arah mendengar dan mengerti. Itu dinamikanya. Jadi kalau dilihat di dalam konteks seluruhan Injil Markus, ini tidak mungkin, tidak bisa dimengerti, oh kalau begitu Allah ini tidak adil, tidak fair. Membuat orang melihat tetapi tidak sampai menanggap, membuat orang mendengar tapi tidak sampai mengerti, supaya mereka jangan berbalik mendapat ampun sebaliknya. Moga-moga dengan demikian dinamika yang mau kita lihat itu nanti dapat muncul. Jadi nanti akan kita lihat mengapa mereka melihat tetapi tidak menanggap. Mengapa manusia mendengar tapi tidak mengerti. Akan kita lihat dalam beberapa teks yang akan kita daftar nanti, alasan-alasan mengenai hal itu. Moga-moga skema yang kita landaskan pada Markus bab 4 ayat 12
ini dapat ditangkap dengan baik. Jadi pada bab 4 ayat 12 kita temukan dinamika, titik awalnya tidak mengerti, menjadi mengerti. Pada awalnya tidak menanggap, menjadi menanggap. Nanti kita lihat. Nah, sebelum itu, saya ingin menggarisbawahi lagi ungkapan-ungkapan ketidaktahuan para murid. Ungkapan-ungkapan ketidaktahuan para murid. Supaya mulai merasakan dalam keseluruhan Injil Markus, ketidaktahuan itu mempunyai fungsi. Yaitu kalau membuat suatu cerita, itu kan di tengah-tengahnya ada tegangan kan, supaya ceritanya menarik. Kalau semuanya datar-datar saja itu tidak menarik. Tapi kalau ada tegangan, lalu orang mulai tahu nanti jadinya bagaimana, nanti jadinya bagaimana. Nah, untuk merasakan tegangan itu, saya tunjukkan lagi beberapa ayat yang menunjukkan para murid itu tidak mengerti. Moga-moga yang saya maksudkan jelas. Jadi ketidakmengertian itu bukan sekedar bodoh, tetapi di dalam seluruh konstruksi Injil Markus menimbulkan tegangan bagi yang membaca. Supaya terus bertanya terusnya bagaimana, sehingga tidak berhenti membaca. Markus bab 4 lagi, ayat 23. Jadi saya yang membaca ayat-ayat saja untuk menunjukkan ketidaktahuan itu. Sesudah berbicara mengenai pelita, ini perumpamaan tentang pelita, Yesus mengatakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini kalau dimengerti, ini kan semacam kalian ini sudah diberitahu mengenai macam-macam rahasia. Kerajaan Allah tadi bab 4 ayat 11, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Diberitahu lagi dalam perumpamaan, tapi rupa-rupanya yang mempunyai telinga itu tidak mau mendengar. Maka diberi catatan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tidak mau mendengar. Ayat 24. Camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah. Nah, kalau disuruh mencamkan itu kan artinya orang-orang itu tidak mencamkan. Nggak ngerti. Seperti dikatakan beberapa waktu yang lalu, para murid tidak mengerti tapi tidak mau tanya. Ayat 40. Bab 4 ayat 40. Ini kisah mengenai angin ribut diredakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Eksplisit mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Jadi diingatkan berkali-kali, peringatan yang terakhir adalah mengapa kamu tidak percaya. Murid-murid tidak mengerti, masih menimbulkan tegangan. Berikutnya adalah bab 6 ayat 52. Bab 6 ayat 52. Ini cerita Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya, kisah sebelumnya adalah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ayat 52 mengatakan begini, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Padahal mukjizat roti itu kan bukan main dahsyatnya ya kalau kita mengerti khususnya secara harafiah. Dahsyat betul, tetapi di sini dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti.
Jadi masalah roti ini rupa-rupanya masalah besar, peristiwa besar, sampai masih diulang lagi, disebut lagi pada bab 8, ayat 14. Tentang ragi orang Farisi dan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 14 itu menarik. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti lagi. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu yang bersekongkol mau membunuh Yesus tadi. Nah, reaksi mereka adalah, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Orang Jawa bilang kami roti, dan pikirannya itu roti, tetapi salah mengerti. Bab 17 ayat 18, bab 8 ayat 17 sampai 18. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Dan selanjutnya. Tidak mengerti lagi. Bab 9 ayat 32 tadi sudah saya sebut, sesudah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang kedua, komentarnya adalah mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Jadi, dinamikanya adalah ini. Kembali pada bab 4 ayat 11. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi semuanya sudah dibuka. Pertanyaannya adalah, mengapa rahasia kerajaan Allah itu sudah dibeberkan utuh lengkap, tetapi murid-murid ini tetap tidak mengerti? Moga-moga jelas masalahnya. Sudah diberitahukan semuanya pada bab 4 ayat 11, tetapi tetap tidak mengerti. Nah, sekarang mau kita jawab di dalam beberapa teks, apa yang membuat murid-murid itu tidak mengerti. Belum kita bicarakan pada percakapan yang lalu, waktu itu hanya kita katakan, ya pikiran manusia beda dengan pikiran Allah. Tetapi pertanyaannya adalah yang disebut pikiran manusia itu yang mana? Nah, sekarang mau ditunjukkan alasan-alasan mengapa murid-murid itu tidak mengerti. Kembali dari depan. Bab 2 ayat 25 sampai 26. Ini adalah kisah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ceritanya begini, ayat 23, pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Jadi memetik bulir gandum pada hari Sabat, menurut aturan tadi, aturan-aturan orang Farisi tidak boleh. Maka kata orang Farisi kepadanya, Farisi, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Soalnya seperti itu. Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum Sabat. Nah, jawaban Yesus itu sebetulnya mudahnya begini.
kalian itu merasa diri sebagai orang yang paling tahu hukum, tapi kalian tidak membaca kitab suci dengan baik. Coba lihat pada zaman Daud, ayat 25, jawabannya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Itu ceritanya nanti bisa dibaca sendiri pada kitab pertama Samuel bab 21 ayat 1 sampai 6. Itu ada, tidak usah dihafalkan, ini di sini ada di bawah di bawah teks kisah mengenai memetik gandum pada hari Sabat itu ada referensinya. Ayat 25 sampai 26 itu adalah kisah dari 1 Samuel bab 21 ayat 6. Nah, ceritanya begini, Daud dan para pengikutnya menurut 1 Samuel bab 21 itu masuk tempat ibadah, gampangnya begitu. Dan di tempat ibadah itu selalu ada roti sajian, jumlahnya 12. Setiap minggu diganti. Nah, roti yang dilengser dari tempat sajian itu adalah hak para imam. Hak para imam. Seperti daging kurban itu hak para imam. Nah, menurut aturan, yang boleh makan roti persembahan seperti itu hanyalah para imam, tidak boleh yang lain. Melanggar aturan. Kitab Imamat bab 24 ayat 9. Tetapi, karena Daud dan para pengikutnya berada di dalam situasi sulit, dia minta roti itu dan diberi. Makan roti persembahan yang seharusnya menurut aturan hanya boleh dimakan oleh para imam, diberikan kepada Daud dan pengikut-pengikutnya. Jadi Yesus memberikan contoh, ini loh, di dalam kitab suci sendiri ada kisah seperti yang saya lakukan ini. Kalian merasa diri orang yang paling hebat mengikuti aturan-aturan, kok nggak ngerti mengenai ini? Nggak ngerti atau nggak mau ngerti itu soal lain. Karena kalau mereka mengerti ini dan menerima ini, mereka dipaksa untuk mengubah cara berpikir mereka. Mereka sudah mempunyai keyakinan sendiri, dan bukti apapun, ilustrasi apapun yang menunjukkan bahwa pikiran mereka itu keliru, tidak mau diterima. Dengan kata lain, inilah hati yang tertutup. Jadi jelas ada yang benar, ada contoh yang bagus, tapi tidak mau diterima, tidak mau dilihat. Pokoknya intinya mau menyalahkan Yesus terus. Hal salah menyalahkan itu kan juga selalu ramai di dalam masyarakat. Apapun, kalau yang melakukan dia pasti harus salah, dengan segala macam argumentasinya. Nah, prinsip yang ditegaskan oleh Yesus di dalam bagian ini, akhirnya adalah ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Prinsip baru yang seharusnya diterima karena bukti Alkitabiah peristiwa Daud itu. Tapi tidak mau diterima. Nah, itulah mungkin bisa dilanjutkan sendiri dengan refleksi mengenai perbedaan agama dan iman. Kita selalu membedakan agama dan iman. Agama itu bisa diperalat untuk kepentingan apapun. Tetapi iman itu tidak. Orang beragama itu cerminnya adalah orang Farisi yang seperti ini di dalam teks tadi. Orang beriman itu cerminnya adalah yang berpikir seperti ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Berbeda.
Ini bisa menjadi sangat aktual. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua adalah Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Di bawahnya, di dalam teks kitab suci, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dikatakan kepada mereka, tentang mereka, menurut ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Degil, kata itu bisa ditafsirkan macam-macam. Degil itu artinya apa? Namanya menafsirkan ya bisa melihat kamus besar bahasa Indonesia misalnya. Tetapi menurut teks ini kita bisa memberi penafsiran mengenai degil itu. Yang pertama, ayat 2. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkannya. Ini orang degil ini. Melihat, mencari kesalahan orang terus. Degil. Degil yang berikutnya, ayat 4. Katanya kepada mereka, Yesus bertanya kepada orang degil itu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Pertanyaan yang jelas sekali jawabannya. Nah, orang degil itu menurut kisah ini yang tidak mau menjawab pertanyaan yang jelas itu. Dikatakan pada kalimat berikutnya, tetapi mereka itu diam saja. Kenapa diam saja? Tidak berani menjawab. Karena jawabannya pasti. Suruh memilih berbuat baik atau berbuat jahat, pasti jawabannya berbuat baik. Suruh memilih menyelamatkan nyawa orang atau membunuh, pasti jawabannya menyelamatkan orang. Tapi mereka tidak mau menjawab, karena kalau menjawab, ada risiko berubah. Bagi mereka itu lebih baik tidak menjawab, sekali lagi karena kalau menjawab itu ada risikonya. Loh, kamu jawabannya begitu kok nyatanya begini. Nah, mereka tidak mau menjawab. Dan karena itu Yesus sedih dan marah. Kenapa? Seandainya mereka ini orang bodoh, yang tidak paham, ya tidak apa-apa. Masalahnya mereka ini orang-orang terdidik, orang-orang Farisi. Yang hebat itu, moga-moga ditangkap maksud saya. Kalau yang tidak mengerti itu orang yang tidak berpendidikan, ya wajar. Tetapi yang tidak mau mengerti ini adalah orang-orang yang terdidik. Aneh, yang membuat Yesus, kedegilan mereka itu membuat Yesus bahkan dikatakan marah, sedih karena itu. Dan yang ketiga, yang berikutnya, itu ayat 6 yang tadi sudah saya singgung. Orang-orang yang tidak mau berubah itu, meskipun mereka sebetulnya, tanda petik ya, maaf, partainya berbeda, ideologinya berbeda, pegangannya berbeda, tetapi kalau ada kepentingan bersama, ya jadi satu. Itu orang Farisi segera bersekongkol. Kata yang dipakai kan jelek itu ya, bersekongkol. Karena ya itulah namanya kepentingan itu pasti direbut dengan persekongkolan. Kalau persaudaraan tidak mungkin mempersatukan dua kelompok yang sama sekali sangat berbeda dan tujuannya jelek seperti ini. Itu teks yang kedua. Teks yang ketiga adalah Markus bab 3 ayat 21.
Ini lebih serem lagi. Bab 3 ayat 21. Yesus dan Beelzebul judulnya. Saya baca ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Sampai segitunya. Yesus dianggap tidak waras lagi. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Yesus itu sampai dianggap tidak waras? Ya, tafsirannya bisa macam-macam. Kita terbuka untuk menafsirkan mengapa Yesus dianggap tidak waras. Beberapa kemungkinan yang bisa dibaca tentu di dalam buku-buku rohani. Misalnya, Yesus itu kan anak tukang kayu. Perusahaannya berhasil baik. Dan jangan dibayangkan tukang kayu pada waktu itu buruh, bukan. Menurut banyak orang yang meneliti kehidupan masyarakat pada waktu itu, kedudukan di masyarakat tukang kayu dan tabib itu sama. Bagian dari masyarakat yang pasti bukan kelas yang di bawah, tapi sekurang-kurangnya kelas menengah. Jadi sudah mapanlah hidupnya. Nah, dianggap gila karena rupa-rupanya oleh orang-orang, oleh keluarganya yang tahu dia, Yesus meninggalkan kehidupan yang mapan, berhasil, dan jadi pewarta yang tidak jelas nasibnya. Itu bisa dianggap gila. Sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, tiba-tiba ingin jadi pastor, ingin jadi suster. Bodoh bukan main itu, menurut cara berpikir tertentu. Kebodohan yang kedua atau kegilaan yang kedua, dia lawan orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat Palestina. Orang Farisi dilawan, ahli-ahli Taurat dilawan, orang Saduki dilawan, mahkamah agama dilawan. Gila kan? Siapa kau melawan orang-orang yang sudah mempunyai posisi yang begitu mapan itu? Gila, tidak bisa dimengerti, pasti kalah. Tidak akan pernah menang dengan penguasa-penguasa yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu. Apalagi kalau dilihat siapa sih pendukungnya Yesus itu untuk melawan kelompok-kelompok yang sangat menentukan di dalam masyarakat itu. 12 murid, siapa mereka? Nelayan. Maka dipanggilnya di tepi danau. Levi, pemungut cukai. Punya kekuatan apa untuk melawan kekuatan-kekuatan dahsyat di dalam bidang agama, di dalam bidang politik seperti itu? Memang ada satu nasionalis yang hebat di antara muridnya, yaitu Simon orang Zelot. Wah, itu nasionalis tulen. Yang juga baik untuk dipikirkan adalah Yesus itu aneh ya, mengumpulkan 12 rasul dari orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda sekali. Nelayan, pemungut cukai, nasionalis itu mempersatukannya gimana itu? Tapi itu soal lain untuk dipikirkan. Jadi pendukungnya adalah orang-orang biasa. Maka misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan itu cukup untuk mengatakan Yesus ini melangkah lebih jauh daripada yang seharusnya. Keluarganya itu, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, sebetulnya Yesus itu harusnya hidupnya begini sajalah. Aman, nyaman, terjamin. Kenapa Yesus itu melangkah lebih jauh daripada itu? Dan rasa-rasanya tanpa perhitungan. Maka disebut gila.
Nah, tentu jawabannya kita bisa membuat sendiri. Yesus bukan seperti itu. Yesus tidak mendasarkan hidupnya pada jaminan. Misalnya, Yesus tidak mau menang, dia inginnya yang benar. Ia tidak ambil pusing tentang kata orang, karena yang ia dengarkan adalah Allah. Nah, jawabannya bisa untuk renungan kita masing-masing. Kenapa Yesus bertindak gila? Tanda petik tentu saja bagi kita. Nah, kalau kita lihat sejarah gereja, ada orang-orang kudus yang dianggap gila pada zamannya. Kita ingat cerita Fransiskus dari Assisi itu kurang gila bagaimana. Tetapi justru karena kegilaannya itu, ia menjadi pembaharu di dalam gereja dan pengikutnya banyak sekali sampai sekarang. Berikutnya, bab 4, ayat 14 sampai 19. Kita pernah mengutip bagian ini ketika kita bicara mengenai jenis bentuk sastra. Perumpamaan itu adalah satu bentuk sastra, dan bab 4 ayat 14 sampai 19 itu bukan perumpamaan tetapi alegori. Sehingga masing-masing unsur itu ditafsirkan. Nah, bagian pertama ayat 15, ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Jadi ini dalam hati orang ada apa? Orang yang ditaburi firman. Mendengar firman, lalu datang iblis yang merusak firman itu, mengambil firman yang baru saja ditaburkan di dalam diri mereka. Ini hambatannya. Jadi dia, maaf ya kalau saya menggunakan ini hanya untuk jelasnya saja, mereka itu lebih suka dikuasai oleh iblis daripada dikuasai oleh firman. Nah, masalahnya apa? Iblis, saya tidak membayangkan setan yang amat sangat jahat. Saya ingat sekali lagi akan kata-kata Santo Agustinus, bedanya iblis dan manusia itu apa? Jawabannya begini, iblis itu punya pengetahuan, tetapi tidak punya kasih. Manusia itu punya pengetahuan dan punya kasih, itu bedanya yang paling pokok. Jadi ketika manusia itu disebut di sini, iblis datang mengambil firman, menjadikan manusia itu menjadi seperti iblis. Saya sekali lagi tidak membayangkan iblis laknat jahat itu, tetapi hidupnya tidak utuh. Hanya punya pengetahuan, tidak punya kasih. Nah, silahkan membayangkan ekstrimnya kalau orang punya pengetahuan yang semakin hebat, tetapi tidak punya kasih, itu jadinya seperti apa? Ya, membuat bom atom untuk merusak dunia. Nah, itulah yang namanya dikuasai oleh iblis. Padahal manusia yang ditaburi firman, kalau menggunakan tafsiran Santo Agustinus, dia itu mestinya bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam kasih. Menurut ajaran gereja sekarang, kita semua dipanggil untuk mencapai kesempurnaan kasih. Nah, kalau dikuasai iblis pasti itu yang namanya benih kasih itu akan mati segera. Itu yang pertama. Jadi watak manusia yang tidak seimbang. Yang kedua, ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Nah, sekarang tafsiran yang kedua, orang itu bukan tanah tempat benih ditaburkan, tetapi dia adalah benih yang ditaburkan.
Apa yang menjadikan mereka itu tidak subur? Dikatakan pada ayat 17, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Di pribadi yang tidak mempunyai keyakinan yang utuh, sehingga kesulitan sedikit disebut di situ penganiayaan dan penindasan, selesai. Padahal kalau kita membaca kisah para rasul, kita bisa mengatakan untung ada penganiayaan, untung. Dan ketika jemaat mengalami penganiayaan itu, kalau nanti membaca kisah para rasul bab 4 misalnya, yang diminta bukan pembebasan dari penindasan. Yang diharapkan, didoakan bukan dibebaskan dari penganiayaan. Tetapi yang diminta adalah berikanlah kepada kami keberanian untuk mewartakan firman. Itu beda dengan yang disebut pada ayat 16 dan 17 di situ. Bab 3, yang ketiga adalah ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Orang yang ditaburkan, benih orang yang ditaburkan di tengah semak duri. Siapa mereka? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Disebut di situ, bisa ditafsirkan sendiri, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan yang lain. Itulah yang sering disebut Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Kita mempunyai Tritunggal Kudus, Maha Kudus, ini Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Apa itu? Ya bisa ditafsirkan sendiri satu persatu ini apa. Saya pernah membaca di dalam buku tertentu yang disebut Tritunggal yang Maha Tidak Kudus itu adalah uang, kekuasaan, gengsi. Kenapa orang mencari uang? Supaya punya kuasa dalam bidang apapun. Tidak harus jadi presiden, tetapi kekuasaan di dalam berbagai macam bidang. Kenapa cari kekuasaan? Ya untuk gengsi. Kalau kekayaan itu kan bagus. Nah untuk apa? Nah, kalau untuk gengsi ya jadinya tidak bagus. Kalau kekayaan itu untuk dibagikan, lah itulah yang namanya benih yang subur. Tapi Tritunggal Maha Tidak Kudus itu jahatnya bukan main. Uang, kekuasaan, gengsi. Itu dapat merusak segala macam bentuk keadilan sosial. Tapi untuk itu pasti harus ada pembicaraan yang lain. Yang terakhir adalah benih yang akhirnya berbuah. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Ini benih yang adalah orang yang menjadi benih yang subur. Disebut di situ mendengar dan menyambut firman itu. Mungkin untuk membantu supaya kita lebih mudah memahami ayat itu, kita bisa minta tolong, minta bantuan Injil Lukas bab 8 ayat 15. Jadi itu penafsiran yang agak lain, tetapi lebih mudah dimengerti. Perumpamaan yang sama, alegori yang sama, Lukas bab 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lihat, di dalam Injil Lukas tidak ada angka 30, 60, 100. Bagi dia tidak penting hasilnya berapa. Tetapi
mendengar firman itu, menyimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara sekalian, kalau membaca ini, menyimpan dalam hati. Tentu kita bisa langsung ingat akan Bunda Maria, yang juga di dalam Injil Lukas diceritakan yang seperti ini. Saya ambil salah satu contoh ya. Lukas bab 2 ayat 51. Lukas bab 2 ayat 49 sama 51, kisahnya pasti semuanya hafal. Yesus hilang di bait Allah. Ibunya mencari-cari, lalu bertanya, "Mengapa kamu mencari?" Lalu bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Dan selanjutnya. Tetapi ayat 50, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, kemudian ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, kalimat yang terakhir, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini sama dengan benih, orang yang ditaburkan itu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Itu kalau ditafsirkan bisa kemana-mana, tapi kira-kira maksudnya begini. Banyak hal yang tidak bisa dimengerti dalam hidup ini. Tetapi orang yang beriman itu yakin, kalaupun saya tidak mengerti, belum mengerti arti peristiwa itu, saya yakin bahwa ada rencana Tuhan di balik itu. Dan menjalankannya dalam ketekunan. Masih agak panjang ini, moga-moga tidak pada tertidur. Dicoba, diperpendek. Markus bab 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu." Ini kalimat yang tidak gampang. Mengertinya bagaimana? Mulai dari ayat 22, bab 4. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Sama dengan bab 4 ayat 11. Semua rahasia akan disingkapkan dan telah disingkapkan. Nah, tergantung mau menerimanya seperti yang mana. Mau menerima seutuhnya atau menerima sebagian-sebagian. Itulah yang dikatakan pada ayat 24. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mudahnya begini, kalau kepada kita ditawarkan seluruh rahasia rencana Allah, apakah kita menerimanya semuanya? Ukuran kita yang mana? Semua atau pilih-pilih? Nah, kalau pilih-pilih, yang dipilih yang mana? Nah, kalau menerima kehendak Tuhan itu pilih-pilih, ya ukuran itu yang akan diukurkan kepadamu. Gampangannya begini, contoh. Ini cerita dari dosen saya dulu yang sering diundang kemana-mana untuk memberi ceramah. Kalau ceramahnya tentang Bunda Maria, yang selalu indah, dengan nyanyian-nyanyian yang indah itu, pesertanya banyak sekali. Karena ingin mendengar tentang Bunda Maria yang bagus-bagus itu. Tetapi dia adalah dosen moral. Kalau saya mulai bicara tentang
ajaran sosial gereja, tidak banyak yang mau hadir. Karena apa? Karena ketika beliau bicara mengenai moralitas gereja tentang keadilan sosial, itu tuntutannya banyak. Jadi tidak mendengar yang indah-indah, tapi yang didengar adalah tuntutan. Nah, kita mau memilih yang mana? Memilih sebagian, yang pilih-pilih, akibatnya ya itu, ya ukurannya segitu itu. Atau kita mau memahami segala rencana Tuhan itu. Tinggal pilih, dikatakan di situ, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, kepada siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bukan masalah uang, bukan masalah apa-apa. Tetapi kekokohan, ketabahan iman, kekuatan iman, kekayaan iman. Kalau yang mau dipilih yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang sesuai dengan kehendak saya, itu artinya imannya masih kecil. Ya, tidak akan bertumbuh. Tetapi kalau seluruh aspek dari iman mau diterima, meskipun belum mampu, tetapi mau, itu pengaruhnya akan sangat besar. Yang terakhir itu bab 7 ayat 21 sampai 23. Yesus bicara panjang tentang perintah Allah dan istiadat Yahudi. Sebetulnya bisa dijereng panjang sekali, tetapi kita lihat saja nanti mungkin dalam percakapan berikutnya, kalau kita mempunyai kesempatan kita bicarakan lebih jauh. Kesimpulannya adalah ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Jadi yang menghambat seseorang untuk menerima kepenuhan misteri Allah, kerajaan Allah, itu ada di dalam hati orang. Tidak yang dari luar. Nah, apa itu? Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dalam arti ini bahasanya memang menajiskan orang, membuat orang tidak bersih, tidak boleh beribadah. Tetapi sebetulnya maksudnya adalah itulah hal-hal yang ada di dalam hati manusia, termasuk di dalam hati para murid, yang membuat mereka tidak mengerti perwahyuan diri Yesus. Ada yang besar, ada yang sederhana-sederhana bunyinya, iri hati, misalnya, sombong, bebal. Silahkan menafsirkan sendiri-sendiri, karena ini tidak perlu ilmu untuk menafsirkan ini, tetapi yang perlu adalah refleksi diri. Terima kasih untuk sementara. Kita lanjutkan dalam perjumpaan yang akan datang.